Mereka nanti pada saat saya menjabat hari pertama silahkan datang menyerahkan bukti bahwa mereka adalah pengikut daripada program Jakartaku aman, sehingga saya akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang saya prioritaskan untuk mendapatkan pelayanan. Kampung wisata adalah kampung yang bisa menghadirkan para turis, tetapi tentunya kampung ini seperti gini nih, lihat nih, kampung yang menyenangkan dan kampung yang bisa memberikan nilai ekonomi kepada warganya. Itu. Dan bagaimana menghadirkan nilai ekonomi adalah dengan cara menyiapkan namanya pangan mandiri yang dikelola oleh rakyat sendiri. Dan kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang akan mengawal mereka rakyat dari mulai merangkak, berdiri, berjalan sampai berlari dan sukses. Ada kriteria khusus kampung yang akan dijadikan kampung wisata itu, Pak? Kenapa? Ada kriteria khusus nggak kampung yang akan dijadikan kampung wisata itu? Semua yang memungkinkan akan kita bikin kampung wisata. Karena apa? Ini untuk menjadikan ekonomi berangkat dari rumah masing-masing. Jadi rumah akan menjadi industri bagi kehidupan warganya. Sebagai contoh, bagi warga yang cuma menghasilkan UMR 5 juta, maka keluarga yang lain supaya kompak, masing-masing akan kita bina supaya bisa menghasilkan juga, sehingga terpenuhilah yang namanya kebutuhan nafkah keluarga untuk 1 bulan, yaitu 15 juta. Pak, ini kan tadi katanya PBB itu bakal dihapuskan untuk ASN golongan 4A ke bawah, 4A ke bawah dan pegawai swasta yang 7 juta ke bawah. Itu Sudah saya hitung, mungkin. Kalau nggak mungkin saya omongin. Itu nanti dipastikan. Sudah saya konsultasikan dengan kawan-kawan dari perpajakan. Dalam rapat masa kerja itu Pak, nanti kira-kira bakal diterapkan untuk rencana itu. Iya, begitu 1 minggu awal kami akan langsung evaluasi bagaimana penerapannya secara cepat. Kalau yang sudah lewat ya sudah, tentunya untuk tahap berikutnya, tahun berikutnya, betul. Gitu. Kalau yang tahun ini mungkin sudah dibayar kan? Ya, Pak. Betul nggak? Ya. Ya. Ini juga kebetulan emang ojol itu mengeluh Pak, udah pernah demo karena pemasukannya itu untuk setiap orang dipotong 20% oleh Ya, aplikasi. betul. Nah, kira-kira aplikasi itu realistis nggak Pak yang akan dibentuk oleh Pemprov sendiri kalau Bapak nanti kepilih? Maksudnya realistis gimana? Maksudnya nanti itu misalnya kan 20% aplikator. Kira-kira nanti dari Pemprov itu dipotong. Kenapa tidak kita bikinkan aplikasi, dan itu kan aplikasi hanya digunakan untuk mencari pelanggan, betul? Iya, benar. Pemprov bersikap seperti ayah. Maka ayah apa yang dipunyai diberikan. Maka aplikasi itu untuk mempermudah anaknya mencari nafkah, dan nafkahnya tidak dipotong oleh bapaknya. Berarti 100% nanti untuk ojolnya ya? Mudah kan? Hanya bicara teknologi kok. Aspirasi yang disampaikan di wilayah sini apa Pak tadi Pak? Kenapa? Fokus utama aspirasi yang disampaikan oleh warga sini apa Pak? Aspirasinya, jangan lupakan kami. Karena biasanya banyak yang lupa. Kemudian ada 3 hal yang penting. 1, masalah legalitas keberadaan mereka yang sudah berlangsung selama 40 tahun di sini. Yang kedua, masalah PBB. Yang ketiga, masalah IMB. Kalau Pak Anies bisa melaksanakannya, berarti beliau sudah tahu bahwa aturannya memungkinkan. Maka saya pastikan saya akan lanjutkan demi rakyat Jakarta. Pak, tadi pas kedatangan langsung berketemu dengan warga yang disabilitas, ada sempat keluhan apa Pak dari warga yang tadi? Oh, masalah disabilitas, dia mengeluhkan masalah kartunya sudah tidak, dia tidak mendapatkan lagi fasilitas dari kartu untuk disabilitas. Yang dia dapatkan adalah PHB kalau salah. Nah, itu kan tadi dikasih kartu oleh Bapak Dharma, itu kartu apa sih Pak? Itu kartu Jakartaku Aman yang mengintegrasikan semua kebutuhan yang ada di kartu selama ini yang diikat dengan adab. Jadi mereka nanti pada saat saya menjabat hari pertama silahkan datang menyerahkan bukti bahwa mereka adalah pengikut daripada program Jakartaku Aman, sehingga saya akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang saya prioritaskan untuk mendapatkan pelayanan dari keluhan-keluhan yang mereka. Bantuan-bantuan bidang-bidang apa aja itu Pak kira-kira Pak yang akan diberikan? Ya, bantuan apa? Yang sudah ada saya lanjutkan, dan cukup menggunakan 1 kartu. Tidak perlu banyak kartu.
supaya datanya kita pastikan tidak berubah-ubah. Karena perubahan kartu, perpanjangan kartu per tahun itu memungkinkan akan terjadinya perubahan data. Sampai di sini. Kartu itu bakal dibagi selama masa kampanye, khususnya jika bertemu kaum-kaum di sini. Saya bagikan itu sebagai tanda bahwa mereka mengikuti program Jakartaku Aman, dan nanti akan mereka serahkan kepada kami sebagai bukti bahwa memang mereka orangnya. Ini adalah bukti bahwa mereka mereka akan mendapatkan pelayanan prioritas. Nanti kalau sudah menjawab bakal dibuat lagi untuk Oh, tentunya yang supaya bernilai seperti kartu Jakarta keliling. Kalau dulu mungkin kalau sekarang dikatakan Jaklingko, kalau saya nanti Jakarta keliling, sehingga cukup dalam satu kartu kita bisa memanfaatkannya untuk semua fungsi. Hal ini sudah terpikir dan saya buat pada tahun 2003 sebenarnya, bukan baru sekarang. Itu dengan nama sistem yang berbasiskan layanan masyarakat. Jadi dia terintegrasi semua dengan semua layanan nantinya. Izin Pak, ini kan Bapak punya latar belakang bagian angkatan kepolisian itu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menyelesaikan masalah tawuran antara remaja di Jakarta? Karena di wilayah Adabnya dulu, Pak. Adabnya dulu. Bagaimana mau menyelesaikan tawuran antara warga atau antara pelajar? Ya dua-duanya Pak. Jakarta kan memang Ya, semua itu berangkat daripada kompleksitas masalah. Tawuran itu muncul karena ada sesuatu gesekan. Gesekannya kenapa terjadi? Yang paling memungkinkan adalah urusan apa? Urusan perebutan lahan untuk mencari nafkah. Kalau untuk anak-anak sekolah, itu konfliknya adalah mencari jati diri, eksistensi. Kenapa mereka sampai melakukan begitu? Di zaman saya tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena waktu berkumpul bersama orang tua menjadi kurang, sehingga adab yang ingin orang tuanya impikan kepada mereka tidak mereka dapatkan. Mereka mencari ketenangan batin, ya, sesuatu yang mengisi dirinya. Dia ketemu dengan orang di luar dan akhirnya mereka mendapatkan suatu formulasi yang mereka tidak sadari membawa mereka menjadi melenceng daripada harapan orang tuanya. Sehingga bakti dia kepada orang tua mereka menjadi dia tidak jalankan. Bakti dia, orang tua selalu mengharapkan anaknya yang terbaik. Terbaik artinya ya tidak sampai melakukan tawuran. Itulah pentingnya sekolah yang didahului dengan penanaman adab, didahului dengan akhlak, supaya sebelum anak-anak lulus, dia sudah lulus adabnya. Jangan diisi dengan ilmu apapun juga, sebelum kita pastikan dia punya adab yang baik. Itulah yang penting kita lakukan. Sehingga orang selama ini sekolah tergiring menjadi manusia materialistis. Karena di sekolah kita diajar masalah-masalah material. Sehingga kita untuk mencapai material, kita mencari eksistensi dengan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dan uang tersebut yang membuat orang menjadi apa? Semakin rakus. Ya, kerakusan itu akan tertanam di dalam diri kita dan keluar menjadi sesuatu yang kita rasakan tidak kurang beradab. Khususnya dengan keluarga berarti Pak ya, harus memperbanyak waktu dengan keluarga ya. Oleh sebab itu nanti saya punya program untuk membuat compound di mana semua rakyat berkumpul. Semua rakyat berkumpul tidak lebih sering bertemu dengan keluarganya. Ada sekolah, ada pasar, ada tempat tinggal, di situ ada taman berkumpul, sehingga apa? Mobilitas lalu lintas juga tidak lebih banyak di luar, karena semua aktivitas bisa dilakukan di satu tempat. Dan nanti dia akan terhubung dengan transportasi umum kemana-mana. Nah, ini yang saya sebut dengan apa? Reformasi, regulasi, dan desain tata kota. Inovasi, ya, reformasi. Jadi mewujudkan inovasi, perbaikan, desain tata ruang Jakarta. Ya, kita perlu. Karena apa? Sebentar lagi jadi IKN akan banyak tempat-tempat ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh instansi-instansi. Jadi kita masih bisa meredesain. Gitu.